Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Ya, oke baik. Kita lanjutkan pertemuan kita untuk masalah derajat disosiasi. Kalau tadi ya kita bahas bagaimana cara menghitung derajat disosiasi. Sekarang kita menghitung bagaimana hubungan antara derajat disosiasi dengan kesetimbangan, ya, tetapan kesetimbangan. Jadi kita cari bagaimana hubungan antara tetapan kesetimbangan dengan derajat disosiasi. Oke, baik. Kita langsung saja ke contoh soal, ya, biar tidak terlalu lama dan cepat selesainya. Pada reaksi kesetimbangan, ya, PCl3, maaf, PCl5 nggak nampak saya. PCl5 gas menghasilkan PCl3 gas ditambah Cl2 gas, ya. Bila dalam ruang 2 liter 8 mol gas PCl5 berdisosiasi 75%, berarti alfanya 75% ya derajat disosiasinya. Tentukanlah besarnya harga tetapan kesetimbangan konsentrasi atau Kc. Nah, ini adalah hubungan antara derajat disosiasi dengan tetapan kesetimbangan konsentrasi. Oke, baik. Perhatikan ya, di sini tertulis dalam ruang 2 liter. Berarti nanti di akhir, ya, pada saat menghitung tetapan kesetimbangan konsentrasi, maka dibagilah dengan 2 liter. Karena dia harus dalam konsentrasi molaritas. Oke, baik ya. Nah, alfa derajat disosiasi tadi sudah kita ketahui sebesar 0,75. Ya. Kan tadi disosiasi adalah mol yang bereaksi dibagi dengan mol yang mula-mula. Ingat ya, yang di sebelah kiri berarti PCl5. Karena dia yang mengalami penguraian, terurai menjadi PCl3 dan juga Cl2. Berarti mol PCl5 terurai dibagi dengan mol PCl5 mula-mula. Mol PCl5 mula-mula itu sebesar 8 mol. Tertulis di soal 8 mol gas PCl5 mula-mula. Berarti berapa PCl5 yang terurai? Ya, tinggal 0,75 dikali 8 sama dengan 6 mol. Berarti didapatlah yang bereaksi PCl5-nya sebanyak 6 mol dan yang mula-mula sebanyak 8 mol. Lupa ini 8 molnya nggak dibagi 2 dulu ya. Nah, perhatikan di sini kalimatnya. Mol PCl5, bukan konsentrasi PCl5 atau bukan molaritas PCl5. Kalau tadi dituliskan di sini molaritas atau konsentrasi PCl5, maka dia harus dibagi dengan 2 dulu. 2 volumenya 2 liter. Kenapa ya? Karena memang rumus konsentrasi atau molaritas adalah mol dibagi dengan volume. Ya, jadi diperhatikan, jangan semua nanti langsung dibagi-bagi 2 atau dibagi 1. Kalau misalnya tadi dia dalam 1 liter masih lumayan, kita lupa misalnya membagikannya, satunya dia ternyata ya tidak jadi masalah karena semua dibagi 1 kan hasilnya itu juga. Nah, kemudian kita belah persama reaksinya. Persama reaksinya PCl5 tadi menghasilkan PCl3 ditambah Cl2. Nah, yang paling penting itu adalah ini harus disetarakan terlebih dahulu. Karena kebetulan ini sudah setara, jadi kita nggak perlu menyetarakannya lagi. Karena koefisien dari proses penyetaraan itu sangat mempengaruhi dalam proses kesetimbangan. Ya, nah, kita nanti kan mencari 1 bagi 2 dikali 3 misalnya gitu. Ya, jadi sangat penting angka koefisien dari persamaan reaksi kesetimbangan. Jadi sebelum kita menghitung berapa mol mula-mula bereaksi dan sisanya, terlebih dahulu wajib kita untuk menimbangkan daripada
menyetarakan persama reaksi daripada proses keseimbangan ini, ya. Nah, jadi karena kebetulan di sini sudah setara, tidak perlu lagi kita otak-atik. Nah, maka kita tulislah mula-mula tadi. Mula-mula berapa mol tadi sesuai dengan soalnya? 8 mol gas spesial 5 mula-mula. Tulislah 8. Kemudian yang bereaksi berapa? 6. Sesuai dengan ini. Nah, tadi setelah kita cari dia 6. Nah, dapatlah 8 dengan 6. Nah, dikurangi lah. 8 dikurang 6 sama dengan 2. Ya. Nah, kemudian ini mula-mula kan 0, nggak ada ditulis di soal. Mula-mula ini juga 0, nggak ada ditulis di soal. Tapi dari mana datangnya 6? Dari mana datangnya 6? Dicari dari sini. Koefisien yang ditanya kan PCl 5 bereaksi yang ditanya kan. Koefisien PCl 3 dibagi dengan koefisien PCl 5 dikali dengan mol. Jadi 1 bagi 1 habis kali 6 ya sama dengan 6. Begitu juga dengan ini. 1 koefisien di sini dibagi dengan 1 koefisien di sini kalikan 6. Ya, kenapa ini bagi ini? Ya karena ini yang diketahui. Kalau tadi diketahui di sebelah sini, ya sudah, ini dibagi dengan ini koefisiennya. Jadi jangan salah, oke? Maka didapatlah semua yang bereaksi itulah sebesar 6. Ingat yang di sebelah kanan dijumlahkan ya, bukan dikurangi. Yang di sebelah kiri yang terjadi pengurangan. 8 dikurang 6 2, 0 tambah 6 6, 0 tambah 6 6. Maka pada saat kesetimbangan didapatlah PCl 5-nya 2 mol, PCl 3-nya 6 mol, dan Cl 2-nya 6 mol. Dapatlah dia. Nah, barulah kita masukkan ke rumus tetapan kesetimbangan konsentrasi. Baru ini dibagi dengan 2 semua. Kenapa? Karena kita harus merubahnya dalam konsentrasi. Mol kita rubah menjadi konsentrasi. Maka rumusnya adalah mol dibagi volume. Di sini molnya ada 2. Jadi 2 dibagi 2 liter, dapatlah 1. Ini gitu juga. 6 mol dibagi 2 sama dengan 3. Ini begitu juga. 6 mol dibagi 2 liter sama dengan 3. Maka konsentrasi dari PCl 5 itu adalah 1 mol. PCl 3, konsentrasi PCl 3 sama dengan 3 molar, dan konsentrasi Cl2 sama dengan 3 molar. Nah, kalau sudah seperti ini, barulah kita bisa masukkan ke rumus tetapan kesetimbangan konsentrasi atau Kc. Itu sama dengan hasil kali konsentrasi reaktan ya, yang dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing dibagi dengan hasil kali konsentrasi produk. Terbalik. Hasil kali konsentrasi produk dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya. Karena koefisiennya masing-masing 1, jadi tidak ada pangkat di sini. Begitu. Istilahnya kanan dibagi dengan kiri. Nah, masukkanlah tinggal yang kanan. PCl 5 berapa? PCl 3 berapa? 3 tadi. Ya. Cl 2 berapa? 3 juga, 3. Oke, PCl 5 berapa? 1, terus 1. 3 dikali 3 bagi 1 sama dengan 9. Jadi nilai Kc-nya sama dengan 9. Itulah hubungan antara derajat disosiasi dan juga dengan tetapan kesetimbangan konsentrasi. Jadi sangat gampang ya. Yang penting kita sudah tahu bagaimana cara menghitung tetapan kesetimbangan konsentrasi. Kemudian kita tahu apa itu derajat disosiasi, apa hubungannya dengan tetapan konsentrasi, maka kita dapat mencarinya dengan gampang. Ya, jelas ya. Saya harap sih ini sangat jelas apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya tidak ada yang kurang paham. Nah, baik, tapi tetap saja saya berikan kesempatan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan ditanyakan, diketik di kolom komentar, akan kita bahas di situ ya, apa saja yang ingin kalian tanyakan yang kurang jelas. Nah, saya sekali lagi saya ingatkan, berilah komentarnya di kolom komentar jika paham, bilang paham. Oke, baik, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.